Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farawati Mono Arpa dari kelas 2A dengan NIM 1314220009. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Terampil dalam Peningkatan Integrasi dan Konflik SDM. Dalam pembahasan tersebut, ada yang pertama definisi integrasi dan konflik, yang kedua pentingnya integrasi dan pengelolaan konflik, yang ketiga konflik diperlukan atau harus dihindari, yang keempat sebab-sebab konflik, dan yang kelima beberapa metode untuk mengatasi konflik. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan, yaitu yang pertama definisi integrasi dan konflik. Pengertian integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Sedangkan konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Selanjutnya, pentingnya integrasi dan pengelolaan konflik. Dalam kaitannya dengan konflik, integrasi merupakan pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial sehingga dapat menciptakan kesatuan sosial dalam masyarakat dengan cara menyatukan unsur-unsur sosial atas dasar konflik yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, konflik diperlukan atau harus dihindari. Konflik pada tataran tertentu sangat diperlukan sebagai sarana perubahan manusia sebagai anggota masyarakat agar menjadi lebih baik. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Adapun konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya, sebab-sebab konflik. Secara garis besar, penyebab konflik dibagi atas 3 penyebab, yaitu yang pertama perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Selanjutnya, beberapa metode untuk mengatasi konflik. Beberapa cara yang sering dilakukan dalam menyelesaikan konflik. Dengan mediasi, yaitu dengan adanya pihak ketiga sebagai penyegah yang berkonflik. Dengan konsiliasi, yaitu dengan adanya lembaga-lembaga tertentu yang berwenang. Yang ketiga, dengan negosiasi, yaitu dengan cara berunding atau bersepakat untuk mencari jalan keluar antara yang berkonflik. Yang keempat, dengan arbitrasi, yaitu dengan adanya pihak ketiga memberi solusi yang harus ditaati dan diterima oleh kedua belah pihak. Yang kelima, dengan stalamat, yaitu dengan adanya kekuatan antara kedua belah pihak yang seimbang dan berhenti di antara satu titik. Yang keenam, dengan konversi, yaitu dengan adanya salah satu pihak yang berkonflik mundur atau mengalah dan bersedia menerima pendirian pihak ini. Yang ketujuh, dengan adjudikasi, yaitu dengan adanya lembaga pengadilan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.